dengan keadaan bersyukur. Bersyukur untuk setiap apapun yang ada, yang sedang kita alami saat ini. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini akan dilayanin Bapak Christopher Tapiheru dengan tema roti hidup. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang maha baik, terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan ya Allah, sebentar lagi ibadah kami mau mulai ya Bapa. Engkaulah menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perilaku kami ya Bapa selama proses ibadah ya Tuhan. Biarlah Bapa segala sesuatu ibadah kami ini ya Bapa dari detik ke detik ya Tuhan hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan ya Allah, kuduskanlah ibadah kami ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Minggu lalu kita beribadah tentang bersorak-sorai bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita selalu diberikan sukacita. Dan kali ini kita juga bertemu dengan rasa syukur, rasa senang hati Tuhan yang membimbing kita sampai di tempat ini. Kita naikkan pujian, sebelum kita naikkan pujian mari kita bangkit berdiri, kita puji, kita muliakan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjadi Raja, memberi tempat tertinggi di setiap hati kita. Kita tinggikan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Tuhan Allah bertata. Tiada pernah kita ragu, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu
Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Hanya sekali selama-lamanya, Allah yang kekal, Allah yang telah turun dari sorga karena yakin bahwa manusia tidak bisa menggapai Allah. Hanya kasih karunia Allah yang menebus kita, kemurahan hati Tuhan yang menghidupkan kita. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu, haleluya. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah kita ragu, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Haleluya. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidup, haleluya. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagimu, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa berkumpul di sini memuji Engkau ya Bapa, mengingat kebaikan-Mu. Bapak dan Ibu disilahkan duduk. Puji Tuhan untuk setiap kasih Tuhan, meskipun pada saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Perekonomian kita lihat volatil sekali. Tetapi sampai saat ini kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Dan kita selalu bisa mengucapkan puji syukur. Terbukti dengan bapak-bapak, ibu-ibu di sini hadir, menyiapkan hati, menyiapkan waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kita ingat, kita yakin bahwa firman Tuhan adalah roti yang hidup, yang selalu hidup kapan saja di dalam hati kita, yang selalu menguatkan iman kita, menghidupkan kita di setiap permasalahan hidup kita. Sebentar lagi kita akan dilayanin Bapak Christopher. Kita siapkan hati kita, kita berikan jiwa kita, kerinduan hati kita berikan makanan dari Tuhan. Kita siapkan hati kita, mari kita naikkan pujian. Biarlah kiranya Roh Kudus yang membimbing kita, membimbing hati, membimbing pikiran kita agar kita fokus terhadap firman Tuhan, agar kita siap untuk menerima setiap firman Tuhan yang disampaikan bisa tumbuh, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Ya Roh Kudus hadir di sini ya Bapak. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan
selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan penuhi tempat kami. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Kita nyanyikan sekali lagi, bagikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Tuhan penuhi jiwa kami ya Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu Tuhan. Ku rindu selalu Hadirlah di tempat kami ya Bapa. hadir-Mu di hidupku, Pulihkan setiap jiwa kami ya Tuhan. memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, Mengalirlah. mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kasih Tuhan buat kesempatan indah kami bisa ambil bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kami untuk duduk di bawah kaki-Mu mendengarkan isi hati Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, kami susah dibilangin tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini tidak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Kami siap menerima firman Tuhan dan diubahkan semuanya, berkata amin, amin. Shalom semua. Selamat siang, thank you buat kehormatan kesekian kali bisa sharing di tempat ini. Saudara, saya nggak dikasih tema, jadi saya rindu membagikan apa yang baru saya sadari sejauh ini, selama ini baru saya sadari tentang roti hidup. Roti hidup, bread of life. Saya selalu berpikir roti hidup seperti ya buat kita bertahan hidup sehari-hari lah ya. Makanan kita yang secukupnya. Poin doa Bapa kami kan gitu, berikanlah kami pada hari ini roti atau makanan berapa, our daily bread bahasanya kan kayak gitu. Kita selalu berpikir roti hidup itu seperti daily bread. Tapi nampaknya ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Gitu ya, berbicara tentang Yesus adalah sang roti hidup, kita tahu bahwa dialah satu-satunya yang bisa memuaskan kehausan dan kelaparan khususnya rohani kita. Ya bukan hanya menyediakan makanan sehari-hari. Ya ini tentang pasti ada urusannya, karena roti hidup tuh bukan hidup yang sekarang dalam artian, tapi hidup kekal, berarti ini ada urusannya sama kekekalan.
Roti hidup harusnya ada urusannya sama itu, nggak cuman sekedar jasmani. Ya. Kita ke Yohanes 6. Kita ke Yohanes 6 mulai ayat 31. Yohanes 6 ayat 31. Kalau udah nyampe katakan amin, kalau belum katakan tunggu. Yohanes 6 ayat 31. Oke. Aminnya masih sedikit. Oke, tunggu, masih ada yang tunggu. Enggak apa-apa, sok ya ditungguin kok. Jauh-jauh kesini ditinggalin kan gimana gitu. Amin. Oke, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis mereka diberi oleh Tuhan makan roti dari sorga. Jadi ada era di mana mereka kelaparan di padang gurun dan Tuhan benar-benar turunin roti dari sorga. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka ayat 32, aku berkata kepadamu sungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga. Nah, kalimatnya harus digarisin. Bukan Musa, jangan salah, karena ini yang membuat kita seringkali kecewa dalam hidup karena kita mengandalkan manusia. Kita mengandalkan pendeta idola kita. Ingat bukan dia yang memberikan roti dari sorga, tapi Tuhan. Ya, kalimat ini penting, bukan siapapun yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Bukan cuma roti yang turun dari sorga kayak mana yang zaman di padang gurun dulu, bukan kayak gitu. Tapi benar-benar roti yang benar dari sorga. Melainkan ya, ayat 33. Karena roti yang benar, yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia ini. Ya, roti yang dari Allah, sekali lagi. Ayat 34, maka kata mereka kepada Yesus, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Mau dong? Ya, roti yang memberi hidup kepada dunia itu yang turun dari Allah itu. Kasih dong tiap waktu. Jangan cuma sewaktu-waktu atau kadang-kadang atau kadang kiding-kiding misalnya bercanda kan gitu. Kayak ada tapi nggak ada gitu. Bukan. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Saudara ingat kalimat haus lagi ini muncul di mana? Yohanes 4 sebelumnya. Ada perempuan Samaria yang ambil air di sumur siang-siang. Orang umumnya perempuan ambil air di sumur itu pagi-pagi, kalau siang-siang udah habis air sumur. Dan panas, kemungkinan besar ambil air kalaupun masih ada. Di dalam perjalanan balik udah habis karena haus. Gitu loh, gak dapat apa-apa. Tapi dia keluarnya siang-siang karena nampaknya ada problem. Ya mungkin dia malu sama kondisinya dia atau paling parah kemungkinan besar ada yang nyariin dia kalau pagi-pagi. Ya karena dia udah 5 kali married. Dan yang terakhir ini pun dia lagi berhubungan sama laki-laki yang bukan suaminya. Kalau kita bilang bukan suaminya berarti itu suami orang. Bukan jomblo. Bukan artinya mereka belum married, bukan. Arti itu suami orang. Dan gak heran kenapa dia keluar siang-siang. Karena kalau pagi-pagi bisa kelar sama ibu-ibu yang lain kan gitu. Tahu sendiri power of mama, apalagi mama yang dizolimi. Kayak dia keluar siang-siang. Tepat waktu ketika Yesus lagi kehausan. Dan dia malah berjumpa sama Yesus. Dia menghindari orang-orang, dia menghindari rasa ya itu dia berusaha ngumpet tapi ternyata nggak ada yang bisa sembunyi dari Yesus. Justru dia berjumpa sama Yesus. Dan Yesus bilang kalau lu minum air ini lu bakal haus lagi. Ya gue punya air yang kalau lu minum lu bukan cuma nggak haus lagi, bukan cuma hanya memuaskan dahagamu, tapi kamu akan jadi seperti mata air. Perempuan ini sempat salah ngerti, dia pikir tentang air sumur. Tapi ternyata bukan, makanya habis itu Yesus bilang panggil sini suamimu, nggak ada. Nah itu dia, makanya tadi gue bilang kalau lu minum air ini lu bakal haus lagi. Ya, kalau lu berusaha memuaskan dahaga rohanimu dengan sesuatu yang duniawi nggak akan pernah bisa terjadi. Ya banyak orang yang ngerasa nggak perlu Tuhan, makanya nggak ikut persekutuan, nggak gereja, nggak berdoa, nggak baca Alkitab. Ya udah gitu, asal hidup aja, yang penting kan gue kerja. Yang kita bilang kan kerja pasti makan. Ya cuman makan kan buat jasmani, rohaninya gimana? Ya. Dan ternyata itu bicara tentang mengisi kekosongan di jiwa yang ternyata perempuan ini pikir bisa diisi sama pasangan hidup. Mungkin salah orang kali. Ini kalau cowoknya bener mungkin bisa kali. Ternyata nggak bisa. Kata Yesus mau cowoknya bener atau nggak bener, apalagi nggak bener. Bener aja nggak bakal bisa mengisi kekosongan di jiwamu yang hanya bisa saya yang isi, kata Yesus. Ya, kalau kau datang kepadaku kau nggak akan lapar lagi, aku keluar roti hidup. Mau datang percaya kepadaku bukan hanya datang. Oke, makanya penting bukan cuma datang doang tapi sungguh-sungguh percaya karena hanya dengan demikian kamu tidak akan apa? Haus
lagi. Kekosongan di jiwamu diisi sama yang layak. Dan satu-satunya yang bisa mengisinya. Yaitu siapa? Sang roti dari sorga, the bread from heaven, the bread of life. Roti hidup itu. Ayat 38 kita loncat sedikit. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ntar lagi Jumat Agung sama Paskah. Ngapain Yesus turun ke bumi? Iseng gitu, ngeliat gitu. Kayak beberapa soal ada yang memandang gitu, ada dewa yang menjelma jadi manusia. Oke, dia cuman iseng aja pengen lihat tuh manusia tuh sebenarnya baik nggak sih, kan gitu. Kayak acara-acara reality show yang pura-pura jadi miskin. Ada yang nolongin gua nggak ya? Tiba-tiba lihat sebelah sana ada kamera. Saya sebenarnya ada lah, Mbak Imwong misalnya. I don't know, right? Oke. Dan kalau Tuhan kayak gitu jahat banget dia ngerjain kita. Tapi enggak, dia datang bukan untuk menyamar jadi manusia dan pengen lihat seberapa mulia atau bobroknya manusia. Tapi dia datang karena tahu persis betapa bobroknya manusia. Dan dia bukan cuma sekedar menjelma, tapi dia menjadi manusia. Hidup sempurna gantiin hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal untuk menggantikan kita. Sehingga kita bisa apa? Memperoleh hidup yang kekal. Ini yang dia bilang, saya datang bukan untuk melakukan kehendak saya. Tapi melakukan kehendak Bapakku karena apa yang Bapak kehendaki. Kalau Anda baca di Petrus misalnya, Tuhan tidak menghendaki satu pun binasa. Dan Yesus datang untuk memastikan gak ada yang binasa dalam tanda kutip. Ada yang bisa diselamatkan. Karena pasti ada aja yang binasa, ada aja yang gak diuntungkan dari pengorbanan Kristus. Ada banyak malah. Ya. Ayat 51. Artinya apa? Urusan Yesus turun ke bumi ini bukan cuma sekedar makanan sehari-hari. Untuk kita bertahan hidup, tapi kepastian keselamatan, kehidupan kekal. Ya berarti harus ada kaitannya sama salib. Harusnya si bread of life ini. Makanya kita kalau lagi perjamuan kan ada rotinya. Bener gak? Bukan cuma darah tapi juga roti karena satu paket. Tubuh yang dipecah-pecahkan, memulihkan hidup kita yang pecah. Darah yang tercurah, membayar semua yang perlu dibayar. Karena upah dosa itu maut. Kalau dosa berarti harus ada yang mati. Kalau enggak lu yang mati atau gua, karena dosa kita sendiri atau ada yang gantiin. Itu logikanya, makanya kita Kristen, bukan yang lain. Karena yang lain ada aja yang bilang kayak kalau Tuhan gua mah nggak perlu ngampunin, tinggal ngampunin aja nggak perlu ada bayar-bayar apa. Ya itu Tuhan lu nggak adil berarti. Ya dong kalau ada yang bikin salah harus ada yang dihukum dong. Emang begitu peraturan yang namanya ada hukum. Siapapun yang bikin salah harus dihukum. Kalau mau diselamatin, kalau kita mau lolos dari hukuman berarti ada harus dihukum tuh menggantikan kita. Dan itu yang paling bahasa Yunaninya tuh cengli. Lawannya bo cengli. Ya bahasa Ibraninya tuh aci. Aci dong kan gitu. Aci itu arti adil. Ya Tuhan bukan cuma kasih, tapi dia juga adil, nggak mungkin. Ada hukuman yang istilahnya ada yang mesti dihukum tapi main gitu aja main dihapusin, nggak bisa, mesti ada yang menggantikan. Dan this is the bread of life. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kalimat yang sama kurang lebih. Seperti yang dia ucapkan di Yohanes 3:16. Ayat 53 kita loncat 2 ayat. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Kalau lu gak percaya nanti akan pengorbanan gue, kalau lu gak terima itu, binasa. Ya di sini satu paket, roti dan juga darahnya. Tubuh dan darahnya. Ya, ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang punya hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada hari zaman untuk diapain? Akhir zaman dihakimi. Nanti kan terakhir gitu. Semuanya yang udah mati dibangkitin, yang masih hidup dijajarin, pokoknya semuanya akan dihakimi. Baru ditentukan nasib kekalnya. Ya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan dia bicara dalam konteks saya ini roti hidup. You need me. Itu maksud Yesus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia bersatu. Lagu yang lagi ngetren, ku terhubung denganmu. Right?
Kita bersatu, jadikan satu. Ya nanti ketika ambil roti perjamuan dan minum cawan itu, ya kita bersatu dengan Kristus, kalimatnya seperti itu. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan, aku akan hidup oleh aku. Ayat 58, inilah roti yang telah turun dari sorga. Ngomongin ini loh, bukan tentang makanan yang kayak mana di padang gurun itu, no. Itu cuma buat kehidupan sehari-hari. Ya. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati, sekarang mereka mati. Ini bicara hidup yang kekal, bukan cuma kehidupan sehari-hari yang kayak gini. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Ya. Nah ini yang Tuhan nyatakan kepada saya, kita ke Matius 6. Doa Bapa kami, Matius 6 mulai ayat 9 doa Bapa kaminya. Kita jemput di ayat 11. Karena poinnya ada di sini. Matius 6 ayat 11, terus 12, terus 14 sampai 15. Kalimat Yesus apa? Berikanlah kami pada hari ini our daily bread. Terjemahan bahasa Indonesianya harusnya roti. Roti untuk kami bertahan hidup satu hari. Ya, rezeki kami yang secukupnya. Makanan kami, kalimatnya biasa dipakai untuk hari ini. Jatah kami hari ini. Ya. Dan apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, ternyata ini dua, enggak terpisah. Kita dari dulu selalu kalau belajar tentang doa Bapa kami selalu ini dipisah. Padahal ini yang diperluin. Saudara, kalau benar kita harus percaya Yesus untuk bisa diselamatkan, berarti sorga bukan tempat buat orang yang baik. Karena saya punya banyak teman yang ateis tapi baik. Dan mereka berusaha membuktikan kepada semua orang beragama yang lain, I don't need God to be good. We don't need religion. Kita punya akal sehat, punya nurani katanya. We don't need God to be good. Makanya yang ateis rata-rata biasanya baik-baik banget orangnya. Kenapa? Karena mau bahasa Aramaiknya tuh ngenyek. Atau ngenyek. Mau ngebully kita. Enggak, gue gak perlu. Gue gak perlu Tuhan lo. Gue gak perlu Tuhan buat baik. Right? Sorga bukan tempat buat orang yang baik masalahnya. Kenapa? Karena Yesus bilang gak ada yang baik cuma Tuhan. Ya, jangan pernah lupa itu. Nah ini yang Yesus sempat ngomong, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, tapi Bapakku yang di sorga. Musa, kalau ngomong Musa identiknya apa? Apa identiknya? Hukum Taurat. Benar gak? Sampai mereka menyebut hukum Taurat itu hukum Musa. Yohanes 8. Seorang perempuan tertangkap basah berzina dan dibawa ke depan Yesus untuk mencobai Yesus. Pilihannya ada dua. Kalau Yesus hukum berarti dia jahat, gak punya kasih. Kalau Yesus gak hukum berarti dia melanggar hukum Musa. Right? Posisinya kalau film Dono Kasino Indro tuh maju kena mundur kena. Serba salah, dan itu yang emang mereka pengen. Karena mereka ngiri sama Yesus, karena Yesus bukan hanya full of truth, tapi juga full of grace. Fansnya banyak Yesus tuh. Ya mereka gak ada yang ngefans lagi karena gak ada pengharapan di khotbah mereka. Isinya cuman lu kayak gini nanti gini loh. Ya. Dan kita semua udah gitu, makanya udah pasti gini. Ngerti ya? Jadi cuman dengar kenyataan bahwa masuk neraka nih gue. Gitu doang. Gak ada pengharapannya gitu. Ya, tapi Yesus berbeda. Karena Yesus lagi datang untuk menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ya, Yesuslah tabib yang bisa menyembuhkan yang sakit. Tapi agama somehow membuat orang ngerasa baik-baik saja. Ngerasa cukup baik dan gak perlu juru selamat. Makanya apa Yesus bilang, bukan Musa yang berikan roti dari sorga, tapi Bapakku. Artinya apa? Hukum Taurat itu bukan hukum Musa. Makanya di Yohanes 8 ketika mereka maju, jadi gimana? Perempuan kayak gini menurut hukum Musa udah disambitin batu sampai mati. Nah gimana menurutmu? Dia gak jawab, malah lurus-lurus di tanah. Mirip saya kalau lagi ulangan gak bisa ngerjain, gambar-gambar. Gak bisa, mau gimana? Gambar muka gurunya, siapa tahu dapat nilai tambahan. Tapi Yesus bukan saya yang gak tahu mau ngapain. Justru dia lagi melakukan sesuatu untuk meyakinkan mereka, untuk menyadarkan mereka bukan hukum Musa, nyong. Bukan monyong ya kalau nyong tuh.
Seorang Ambon yang itu bro, cuy. Ini bukan hukum Musa. Ya, hukum Taurat ditulis oleh apa? Jari Allah. Ini ada ayatnya. Jadi ditulis oleh jari Allah sendiri, jadi ngapain dia nulis di tanah? Untuk menunjukkan, gue bukan cuma tahu dan ahli tentang hukum Taurat kayak lu. I wrote them. Gue yang nulis. Dan kalau gue yang nulis memutuskan untuk mengampuni, siapa lo? Yang cuma tahu dan ahli memutuskan untuk menghakimi. Dan kita tahu koneksinya kemari, kenapa? Karena ini bicara pengampunan. Karena siapa nggak makan roti ini, dia nggak punya hidup dalam dirinya. Sorga bukan tempat buat orang baik, sorga tempat buat orang yang diampuni. Maka kita berdoa tiap hari. Berikan kami our daily bread and forgive us for our sins, from our sins. Arti daily bread adalah pengampunan. Pengampunan yang memungkinkan seorang memperoleh hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Maka kata Yesus, come, eat, for this is my body. Ya. Ayat 14. Setelah amin, ya doa Bapa kami kan tutup dengan amin. Sesuatu yang nampaknya murid-muridnya paksakan untuk Yesus ajarin. Karena kalau murid-muridnya nggak minta, saya yakin Yesus nggak bakal ngajarin. Gitu. Murid-murid Yohanes saya diajarin berdoa, masa kita enggak sih? Pemuritan macam apa ini? Gitu. Nggak diajarin berdoa. Kata Yesus, oh perlu diajarin. Nggak ada sih kalimat itu. Cuma saya ngebayangin. Karena nampak kalau mereka nggak push Yesus untuk ngajarin, Yesus nggak mau ngajarin. Kenapa? Logika sederhana aja. Anak mana yang mesti diajarin cara ngomong sama bapaknya sendiri? Nggak masuk akal. Anak saya belum sekolah, udah ngomong terus sama saya. Manggil saya mah untuk berapa bulan. Ma, bukan, pa. Pa, ma, pa. Berkali-kali saya ulang terus. Dia udah ngomong terus sama saya. Nggak usah diajarin. Naturnya begitu. Doa juga gitu harusnya. Kalau hubungan kita sama Tuhan seperti anak sama bapaknya. Cuma masalahnya agama membuat kita jadi jauh. Apalagi dosa memisahkan kita dari dia. Dan agama dipikir bisa jembatanin, ternyata nggak bisa. Ya, lihat apa yang makan mana dari sorga. Mati kan semuanya. Aku rotin dari sorga. Barang siapa makan, daripada aku akan hidup selama-lamanya, kata Yesus. Ya setelah amin, menarik adalah dia balik ke poin tentang pengampunan. Ya, dan kalimatnya cukup keras, bukan cukup keras, keras banget malah. Karena jikalau kau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan apa? Mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow. Saudara, nggak berlebihan jika dikatakan bahwa mengampuni adalah ujian kekristenan. Yang menjelang hari yang fitri, di mana teman-teman kita harus mengampuni. Kita punya ruang untuk meyakinkan mereka, lu sebenarnya nggak bisa ngampunin, gue tahu, lu nggak sudi kan? Sama, gue juga sebenarnya enggak. Tapi kalau kami orang Kristen bisa berhasil mengampuni, karena kami lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Dan pengampunan itu dilakukan oleh Yesus sendiri di kayu salib. Kami punya panutan. Ya, makanya orang nggak usah takut. Kalau orang Kristen itu jadi radikal, mereka nggak usah takut. Karena radikal Kristen itu yang paling memberkati dunia ini. Saudara, healthcare, schools, rumah sakit, klinik, sekolah, PAUD, berasal dari mana? Dari para penginjil. Yang hidup bukan buat dirinya sendiri. Yang terinspirasi sama Yesus. Ya, teroris Kristen gak akan menebar teror karena kita menyembah yang memberikan nyawa, bukan yang mengambil nyawa. Nangkep gak? Justru karena harus berdoa biar kita jadi radikal. Semakin radikal seorang Kristen, kita akan makin hidup bukan buat diri sendiri. Kita akan bisa jadi berkat buat banyak orang. Ya. Akan ada perbedaan nanti, at least di hari yang fitri. Oh ya, karena pengampunan bisa di mulut aja. Bisa banget.
Cuman basa-basi kayak apa kabar Jeng kan gitu. Kalau ketemu, kalau Jengnya nggak datang digosipin kan gitu. Ya kan saya kerja di Femina Group, isinya ibu-ibu semua kan kayak gitu. Ya, dekat sini kok. Kodel baliknya sekarang jadi halodoc. Ya. Pengampunan sangat mudah diucapkan di mulut. Tapi gengsi dulu kan gitu, tapi di hati mana sudi. Di hati kayak tunggu pembalasanku, enak aja. Tidak mungkin semudah itu aku biarkan kau pergi dengan kesalahanmu. Gitu. Tapi di mulut mah kayak, oh ya nggak apa-apa, oke. Sudah lepasin pengampunan. Iya, kalau lagi retret kan suka bohong orang. Jadi gimana bu? Ya udah maju, tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang tindih. Aku benci dia, kan gitu. Jangan bu, ibu harus lepasin pengampunan. Gitu. Akhirnya berhasil lah. Kenapa dia retret suka panjang? Karena dipastikan harus lepasin pengampunan. Kalau nggak ada gunanya dia retret. Makanya di-push tuh berapa hari tuh. Ya akhirnya dia berhasil melepaskan pengampunan. Gimana bu rasanya? Oh saya lebih lega Pak Pendeta. Oh puji Tuhan. Hari Minggu masuk di gereja tiba-tiba dia di baktian pertama dia langsung datang ke gembalanya, Pak saya nggak bisa Pak kayak gini. Nggak bisa gimana bu? Ya, saya nggak bisa satu gereja sama orang yang munafik kayak gitu. WL-nya ternyata. Itu yang dia bermasalah sama WL-nya. Dia bilang saya nggak sudi. Satu gereja sama, saya nggak bisa Pak. Loh katanya ibu lepasin pengampunan. Iya kemarin udah sih Pak. Iya gampang lo ngampunin orang si yang kemarin dia, yang WL-nya nggak ikut retret. Ya gampang lo ngomong di mulut doang, tapi pas lihat batang hidungnya. Males lagi, bener gak? 4 lagi. Saudara bayangin gak kalau ternyata dia masuk surga? Nah, aku cuma nanya doang. Kenapa? Kayaknya Tuhan ngotot banget. Bahkan sampai keluarin ayat sekeras ini. Barang siapa gak ngampunin, gak diampunin sama Tuhan. Kenapa? Karena kesempatan untuk kita bertobat cuma di sini. Sorga, sekali lagi bukan hanya tempat buat orang yang diampuni, tapi orang-orang yang punya hatinya Tuhan. Karena sorga itu hatinya Tuhan. Kisah tentang anak yang hilang ditutup dengan mengerikan. Anak yang bungsu bertobat, dipestain sama bapaknya. Masuk dalam kebahagiaan bapaknya. Yang sulung gak mau masuk, gak terima. Kenapa? Gue gak bakal masuk kalau udah dia. Selama ini gue gak pernah ngelawan lo. Gue gak pernah aneh-aneh. Tapi lo gak pernah pestain gue. Agama menghasilkan itu. Saya udah pelayanan. Suami saya juga. Kenapa dia bisa kena COVID? Kenapa dia meninggal? Tuhan bisa sembuhin anak saya. Kenapa Tuhan gak sembuhin? Padahal kami melayani lo satu keluarga. Lihat, agama membuat kita selalu pamrih. Ngerasa Tuhan berhutang sama kita. Saudara, setiap kali kita berdoa, berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Dan diikuti dengan ampunilah kami. Itu satu paket. Kita diingatkan tanpa pengampunannya, kita gak akan ada sampai hari ini. Dan gak akan bisa bertahan sampai selamanya. Hidup kekal, gak mungkin. Ya sudah, ternyata daily bread ini, ternyata bread of life ini ternyata itu pengampunan. Yang kita perlu tiap-tiap hari, maka kita berdoa kan tiap hari. Bahkan bukan tiap hari, tiap saat, kapanpun kamu berdoa. Ini bukan suatu mantra yang diulang-ulang, tapi kapanpun lu berdoa ingetin poin ini sama diri lo, lu tuh udah diampunin. Ketika lo minta, berikanlah kami pada hari ini makanan kami atau roti hidup itu. Kita juga diberi perintah untuk mengampuni, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Jadi ampunilah saya sebesar saya ngampunin orang. Itu sebenarnya permintaan kita, entah kita sadar apa enggak. Artinya apa? Tiap hari pasti ada aja salahnya. Pasti. Dan kita sangat bergantung sama apa? Anugerah Tuhan, yaitu pengampunan. Yang kita perlu untuk peroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, surga bukan tempat buat orang yang baik, tapi tempat buat orang yang diampuni oleh Tuhan. Dan mereka yang diampuni oleh Tuhan adalah mereka yang mengampuni orang lain. Dan kalau kita nggak nerima dulu pengampunan, kita nggak sudi. Percayalah, kita nggak bakalan sudi. Ya kan? Ada seorang berhutang sangat banyak sama tuannya. Tapi entah gimana, tuannya beranugerah, akhirnya utangnya dihapusin. Utangnya nggak bisa dibayar loh. Dia mesti dijual sama istrinya, sama anak-anaknya, dan itu pun belum cukup untuk bayar hutang. Tapi dilunasin utangnya karena belas kasihan tuannya. Di tengah jalan dia ketemu sesama temannya yang berhutang sama dia nggak seberapa. Dimasalahin, dibawa ke pengadilan. Ketika tuannya tahu bahwa orang ini nggak tahu terima kasih, dicabut pengampunannya. Orang ini harus bayar sampai lunas. Nah kita tahu kalau ini berlaku tentang keselamatan, nggak ada dari kita yang bisa bayar sampai lunas. Dosa-dosa kita itu semerah kirmisi. Nggak ada yang bisa bikin putih. Nothing but the blood of Jesus.
Saudara, darah nggak akan tercurah kalau tubuhnya nggak terpecah. Ngerti maksudnya? Dia harus disalib, harus disiksa. Dan semuanya dimulai dari apa yang dia bilang di perjamuan terakhir. Saudara, ntar lagi ada film judulnya The Last Supper. Ntar lagi masuk. Ya, 21 mereka mulai tayang di apa jadi promosi film. Nggak tahu. Pokoknya selain 21. 21 selalu resisten terhadap yang seperti ini. Saya juga bingung. Cinepolis, iFlix, dan kawan-kawan yang lain masuk. Ya, Blitz, ada Blitz masih ada nggak sih? Ya pokoknya itu selain 21 dia masuk. Tanggal 17 saya sama istri diundang untuk premier. Seru. Ya, karena kita ingat tuh bagian itu. Ya, bagian yang penting kenapa? Karena kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, makan satu meja sama Yesus, menerima pengampunan yang memungkinkan kita nanti satu meja lagi sama dia di sorga. Walaupun kita nggak layak ada di situ. Saudara, Daud sangat membenci orang-orang yang cacat. That's surprising truth about David. Tapi apa? Ada orang yang cacat yang akhirnya bisa makan sama Daud. Namanya Mephiboset. Kakinya nggak ada. Cuman di meja, kaki itu nggak kelihatan. Sebenarnya Anda dan saya cacat, sebenarnya nggak bisa makan sama Yesus. Tapi darahnya cukup. Tubuhnya lebih dari cukup. Untuk melayakkan kita makan satu meja sama dia nanti. Nggak ada yang cukup, nggak ada yang layak duduk di situ. Tapi pengampunannya melayakkan kita. Nah, pengampunan yang sama yang memampukan kita untuk melepaskan pengampunan. Lagunya bilang gini, sejauh timur dari barat. Apa ada yang ingat? Kau membuang dosaku tiada. Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut. Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan. Pelanggaranku betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Hati yang hancur kenapa? Karena rasa bersalah. Karena menyadari, gila aku parah banget. I killed the Son of God. He came for me. Dia datang buat gue, malah gue bunuh dia. Jadi jangan pernah lupa bukan ahli Taurat Farisi, Sanhedrin yang bunuh Yesus. Anda dan saya yang bunuh Yesus. Tapi apa? Dia nggak pandang hina hati yang hancur karena rasa bersalah itu. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Liriknya bilang apa? Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara, bukti seorang udah pulih hatinya, dia sudi melepaskan pengampunan. Itu buktinya. Sederhananya karena saya diampuni lebih dulu dan saya tahu terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau cuma suka nerima nggak mau ngasih berarti nggak tahu terima kasih. Ya makanya kadang didoain suka dipaksain. Terima. Terima apa? Terima saya untuk kalau nembak. Bukan. Terima pengampunan. Ingatkan dirimu, makanya tiap kali kita berdoa. Saudara, saya orangnya skeptis sejujurnya. Walaupun anak pendeta, lahir di keluarga Kristen pelayanan. Saya skeptis. Saya ketika menyadari kedaulatan Tuhan, saya pikir gini, kalau dia udah tahu ngapain gue berdoa, kan dia udah tahu. Capek-capek gue ngoceh, dia udah tahu. Gue minta apa jadi dia udah tahu, terus ngapain gue berdoa. Dan kalau ujungnya bukan kehendak gue yang bisa jadi, tapi kehendak dia yang gue mesti tunduk. Kalau lu ngapain gue berdoa, gue gak bisa ubah apa-apa. Ya dia udah tahu satu. Dan kehendaknya udah pasti terjadi. Gue gak bisa ngubah kehendaknya. Terus why I need to pray? Ternyata jawabannya sederhana. Kita berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan karena dia gak pernah lupa. Atau ngasih tahu dia maha tahu. Atau ngatur-ngatur dia, no. Kita berdoa untuk mengingatkan diri kita. Yang pertama, kita bukan Tuhan. Semakin sering berdoa kita semakin nggak ngoyok dalam hidup ini. Menyadari bahwa nggak semua yang saya pengen bisa harus terjadi karena saya bukan Tuhan. I'm not the center of it all. It's not about me. Dan yang kedua kita mengingatkan diri bahwa kita punya Tuhan. Yang murah hati.
yang kasihnya tanpa ujung, yang sabarnya panjang sekali. Kita berdoa untuk mengingatkan diri bahwa kita udah diampuni lebih dulu. Layak nggak? Enggak. Semakin sering berdoa, semakin sering baca Alkitab, makin menyadari saya nggak layak diampuni, tapi Tuhan ampuni saya. Dan rasa syukur itulah yang memampukan kita sudi melepaskan pengampunan ke orang-orang yang kita tahu persis sama nggak layaknya sama kayak kita. Ini kan kita nggak sudi ngampunin orang tuh apa sih? Bapak nggak tahu Pak orangnya kayak gimana. Kalimat itu. Bu, saya nggak perlu tahu. Saya tahu orang itu pasti nggak layak diampuni kan Bu. Bener Pak. Sama kayak kita kan Bu. Diam. Iya ya Pak. Iya. Kita udah terima pengampunan padahal kita nggak layak. Saatnya kita memberikannya untuk menunjukkan kepada sorga bahwa saya tahu terima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri. Pulihkanku. Maka kita berdoa berikan kami makanan kami yang secukupnya. Every single day remind us bahwa kami ini diampuni. Kami gak bisa ngampunin orang lain tanpa roti hidup itu. Kami gak punya hidup yang kekal tanpa roti hidup itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, kita perlu diampuni. Setiap saat saya tutup dengan satu ayat walaupun waktu saya udah habis. 1 Yohanes 1 ayat 9. Nyampe katakan amin. Saya jemput bangkit berdiri. Gereja zaman dulu suka berdiri kalau baca Alkitab. Gereja tradisional saya bilang, kenapa sih mesti pada berdiri? Untuk menghormati firman Tuhan. Tapi ini saya diyakinkan kita menghormati firman Tuhan bukan dengan hanya gestur berdiri ketika baca Alkitab. Tapi ketika kita melakukan firman Tuhan, kita menghormati firman Tuhan dan Tuhan. Ya ketika semuanya tunduk, malas, ilfil, gak mau taat sama firman, menolak untuk mengampuni, kita berdiri dan melakukan firman Tuhan. Kita baca bersama ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Saudara sekali lagi bicara Dia setia dan juga adil. Kalau Anda mau diampuni sederhana, lepaskan pengampunan. Karena Dia adil. Kalau kita cuma mau diampunin, gak mau ngampunin, kita gak adil dan Dia gak bisa untuk mengampuni kita. Dia gak mungkin menyangkal dirinya sendiri. Tapi kita bersyukur Dia bukan cuma adil tapi juga kasih. Ya, hamba Tuhan bernama Chris Manusama mengatakan demikian, ketika Tuhan berhenti mengasihi, Dia berhenti jadi Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih, Dia gak bisa nyangkal dirinya sendiri. Sama kayak Dia itu setia. Nah, kapanpun kita minta ampun, kita mesti ingat kita punya tugas untuk mengampuni. Justru pengampunan yang kita terima yang pulihkan hati kita, yang mampukan kita mengampuni. Makanya sering dalam hidup kita dikecewain orang. Karena untuk meyakinkan diri kita bahwa saya udah diampuni, gimana caranya kita melepaskan pengampunan? Sudikah kita? Mampukah kita? Karena kita gak bisa memberikan yang kita gak punya. Dan gak ada orang terlahir dengan pengampunan. Bukan bawaan orok, bukan karena Anda lebih baik hatinya, lebih lembut dari orang lain, lebih sabar. Gak ada, kita belajar untuk sabar. Kita berdoa, Roh Kudus ubah hati saya, biar bisa selembut hatinya Yesus. Dan ketika ada kesempatan untuk mengampunilah kita bisa ngetes. Apakah saya udah makan dari roti hidup itu? Apakah hidup kekal saya udah dijamin dari situ ujiannya? Dan aku berdoa biar kita terbantu. Siapapun di sini gak ada yang menghindari untuk punya kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Tuhan, kami berdoa biar lagu ini jadi soundtrack hidup kami, mampukan kami untuk mengampuni karena kami lebih dahulu diampuni. Roh Kudus terus ingatkan kami kebenaran indah ini. Ini yang kami perlu setiap hari. Kami perlu bukan hanya roti untuk makanan, tapi khususnya buat pengampunan kami. Dan kami orang-orang yang diampuni harus tahu diri. Dan kami berdoa Roh Kudus bantu kami. Jadi pelaku firman bukan pendengar saja.
Kami bersyukur buat persekutuan doa ini, berdoa buat semua yang melayani, berdoa buat semua yang hadir ambil bagian, mampukan kami sekali lagi jadi pelaku-pelaku firman. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Terpujilah Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Pengumuman untuk minggu depan kita akan tetap ibadah seperti biasa di sini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hengki Laisang. Terima kasih untuk ibadah hari ini, untuk Bapak Pendeta, untuk singer, untuk pemain musik, untuk manajer floor dan Rikinyo, makasih. Sebelum ibadah kita ditutup, mari kita berdiri. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami akan daily bread. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan daily bread kepada kita sehingga kita bisa memulihkan hidup kita dengan pengampunan-pengampunan yang diberikan. Terima kasih untuk karya Tuhan untuk setiap kita. Allah yang sangat besar, Allah yang sangat ajaib sudah merencanakan itu semua. Kita puji Tuhan sebelum doa syafaat yang akan ditutup oleh Bapak Pendeta. Allah kita yang besar sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi nyatakan tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Tuhan. Di akhir ibadah kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk ingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us, khususnya berkat pengampunan. Ampunilah kami jika selama ini kami mengira kami diberkatin hanya untuk jadi kaya, untuk kepentingan diri sendiri. Kami diampuni hanya untuk bisa masuk surga. Engkau menyadarkan kami diberkati untuk jadi berkat. Maka kami angkat tangan kami untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan anak Tuhan diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Sehingga khususnya pengampunan yang Kau berikan memampukan kami untuk mengampuni yang lain. Karena banyak hidup orang yang diubahkan karena diampuni. Pertama, hidup kami. Kami angkat tangan kami dua tinggi karena kami mau menunjukkan bahwa ini kerinduan terbesar kami untuk jadi berkat. Dimanapun Kau tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan, izinkan kami bawa hadirat Tuhan dan jadi berkat. Pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami, tempat kami tinggal, di lingkungan kami, tempat kami mungkin menimba ilmu yang lagi lanjut studi dan bekerja, berusaha dan melayani dimanapun kami berada. Kami percaya roh yang sama membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roh Kudus tinggal dalam kami yang mampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati, diampuni, dan siap untuk terus jadi berkat, melepaskan pengampunan. Dari saat ini sampai kita pulang, atau sampai Tuhan Yesus jemput lagi. Dalam nama Yesus semuanya berkata, amin, amin. God bless you. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
doa syafaat. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Haleluya. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah kita ragu, Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. haleluya, puji Tuhan. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah mencurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita hanya sekali selama-lamanya, Allah yang kekal